Halo semuanya, saya Dina Hawari. Di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen suplai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Pertama, kita akan membahas perencanaan suplai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang selanjutnya akan disingkat dengan BMHP. Definisi perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP adalah suatu kegiatan yang menyusun daftar kebutuhan BMHP yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya sendiri adalah untuk memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, menghindari terjadinya kekosongan atau kelebihan stok, serta meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 di rumah sakit, terdapat tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, dan pemilihan, di mana pada setiap rangkaiannya terdapat pengendalian dan administrasi untuk memastikan bahwa setiap tahapannya berjalan dengan baik. Perencanaan sendiri ini meliputi prosedur pengadaan, perencanaan kebutuhan fisik seperti ruangan dan peralatan, target pelayanan kesehatan, indeks satuan kebutuhan, penggunaan bahan logistik yang lalu, alokasi anggaran, serta alokasi pengadaan dan waktu. Pertimbangan dalam perencanaan diantaranya adalah pemakaian tahun yang lalu, sisa persediaan atau stok akhir, anggaran yang dimiliki, epidemiologi atau pola penyakit, slow and fast moving product, VEN dan ABC, yaitu metode analisis yang digunakan, serta rekomendasi dari pimpinan. Metode perencanaan terdiri dari metode konsumsi, metode epidemiologi, metode kombinasi, serta metode analisis evaluasi ABC-VEN. Pertama adalah metode konsumsi, di mana metode ini adalah metode perencanaan berdasarkan analisis konsumsi logistik periode sebelumnya. Kelebihan dari metode ini diantaranya data konsumsi akurat, yang termasuk metode paling mudah juga, tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan, dapat diandalkan jika pola pencatatannya baik. Dan kekurangannya sendiri, data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk dicatat, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan resep dan perbaikan pola peresepan, dan tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih, adanya kehilangan dan perubahan pola penyakit. Untuk rumus metode konsumsi ini sendiri adalah CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana CT sendiri adalah kebutuhan per periode waktu, CA adalah kebutuhan rata-rata waktu dalam waktu bulan, T adalah lama kebutuhan, biasanya dalam waktu bulan per tahun, dan SS adalah safety stock. Safety stock ini adalah jumlah di mana sebaiknya obat ini masih tersisa. Safety stock ini sendiri dihitung dengan cara lead time per jumlah hari per bulan dikali CA. Lead time itu adalah waktu tunggu. Berikut adalah contoh kasus metode konsumsi. Salah satu rumah sakit di Bandung membeli infus Ringer Lactat sebanyak 2.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Waktu tunggu atau lead time sekitar 2 hari, sedangkan sisa stok di rumah sakit tinggal 500 infus. Harga infus adalah 12.000 per unit. Berapa jumlah infus dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut? Nah, penyelesaiannya sendiri adalah sebagai berikut. Diketahui CA-nya adalah 2.000, T-nya adalah 2 bulan, lead time-nya adalah 2 hari, sisa stok adalah 500, dan harga satuannya adalah 12.000. Dan ditanya adalah CT dan anggaran yang harus dikeluarkan. Pertama, kita harus menghitung safety stock terlebih dahulu dengan rumus lead time per jumlah hari per bulan dikali CA, lead time-nya 2 hari per 30 hari dikali 2.000, sehingga didapat SS-nya adalah 134 buah. Lalu kita hitung CT dengan rumus seperti pada slide sebelumnya, sehingga 2.000 dikali 2 ditambah 134 dikurang 500. Dan CT didapatkan 3.634. Nah, untuk anggaran yang perlu dikeluarkan sendiri adalah 3.634 dikali dengan jumlah satuan dari infus itu sendiri, itu 12.000, sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan adalah Rp43.308.000. Selanjutnya adalah metode epidemiologi. Metode ini adalah metode perencanaan berdasarkan data analisis kasus penyakit pada periode sebelumnya.
Nah, kelebihannya adalah data konsumsi itu tidak dibutuhkan, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, dapat digunakan untuk mengkaji dan memperbaiki pola pengobatan, dan mendorong melakukan pencatatan morbiditas. Kekurangannya, perlu waktu dan tenaga yang banyak, ada penyakit yang tidak tercatat, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, pola penyakit tidak sama, khusus untuk wabah dan variasi obat lebih luas. Jadi apabila terjadi wabah atau penyakit yang tidak tiba-tiba wabah muncul, tidak seperti waktu sebelumnya, itu akan mengganggu perkiraan. Nah, rumus dari metode epidemiologi yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana CT adalah kebutuhan per periode waktu, CE adalah perhitungan standar pengobatan per bulan, T adalah lama kebutuhan dalam bulan per tahun, SS adalah safety stock, yaitu dihitung dengan lead time per jumlah hari per bulan dikali CE. Dan lead time sendiri adalah waktu tunggu. Berikut ini adalah contoh metode epidemiologi. Di Kalimantan banyak hutan sehingga banyak pasien gigitan ular. Setiap bulan, rumah sakit A menerima 5 pasien dan standar pengobatannya adalah antibisolar 2 botol per hari selama 3 hari, asam traksenama 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul per hari selama 3 hari, cefotaxime injeksi 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat terapi gigitan ular tinggal 1 set di rumah sakit. Waktu pembeliannya adalah sebulan sekali dengan waktu tunggu 1 minggu. Harga 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular ini adalah Rp600.000. Maka, hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Nah, berarti yang ditanya adalah CT-nya. Pertama, kita harus menghitung berapa jumlah yang dibutuhkan dari setiap obat untuk setiap pengobatan gigitan ular ini. Jadi kita menghitung kebutuhannya untuk masing-masing obat. Pertama ada antibisa ular, yaitu 2 botol selama 3 hari untuk 5 pasien adalah 30. Lalu untuk asam traksenamat ada 3 ampul selama 3 hari untuk 5 pasien adalah 45. Ketorolak injeksi 3%, 2 ampul selama 3 hari untuk 5 pasien adalah 30. Dan cefotaxime injeksi 2 ampul selama 3 hari untuk 5 pasien adalah 30. Sehingga rata-rata standar pengobatannya adalah 30. Lalu kita hitung safety stoknya, yaitu 7 per 30 dikali 30 sama dengan 7. Nah, lalu kita hitung CT-nya, yaitu 30 dikali 1 bulan, ditambah safety stoknya 7, dan sisa stoknya adalah 1 set, sehingga dibutuhkan 36 set. Nah, dari 36 set ini, maka anggaran yang dibutuhkan adalah 36 dikali 600.000, yaitu 21.600.000. Selanjutnya adalah metode kombinasi. Metode ini adalah kombinasi dari metode konsumsi dan metode epidemiologi. Jadi, untuk obat yang terkadang fluktuatif, dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan, jenis jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, perubahan kebijakan pelayanan kesehatan. Di mana rumus untuk metode konsumsi ini sendiri adalah CA ditambah CE dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok yang ada. Selanjutnya adalah metode analisis ABC. Metode ini merupakan metode yang membantu pengkategorian pembekalan kefarmasian berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan menjadi kelas A, B, dan C, di mana kelas A ini adalah obat-obatan yang membutuhkan biaya 70-80% dari total 100% anggaran yang dimiliki, dan ini tuh termasuk obat-obat yang mahal. Jumlahnya hanya sekitar 15% dari total item yang dimiliki. Nah, sedangkan kelas B membutuhkan 15-25% dari anggaran dan jumlahnya 30% dari total item yang dimiliki. Sedangkan kelas C membutuhkan 5-15% dengan jumlah 55% dari total item yang dimiliki. Kelebihan dari analisis ABC ini adalah menyajikan informasi tentang biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan manajemen, mampu mengidentifikasi dan menghilangkan non-value added activities atau kegiatan yang tidak memberikan kontribusi terhadap nilai akhir dari produk,
memberikan info biaya yang lebih akurat, serta menyajikan laporan biaya yang lebih akurat dan informatif. Kekurangannya, penyediaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit. Bila terjadi kendala biaya, maka prioritas pengadaan obat mengorbankan obat yang mahal, yaitu kelas A, sedangkan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan tidak dipertimbangkan. Nah, berikut adalah contoh analisis ABC. Jadi, berikut adalah laporan penggunaan obat di suatu klinik, bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk setiap obat ini dapat dikategorikan mana yang berdasarkan harganya, yaitu dari yang termahal hingga yang termurah, sesuai penjelasan kelas ABC tadi. Nah, jadi nanti berikutnya obat-obat ini akan dikelompokkan berdasarkan kategori A, B, dan C. Selanjutnya adalah analisis VEN. Jadi pada analisis ini, obat dikelompokkan berdasarkan dampak setiap obat pada kesehatan. Kelebihannya dapat digunakan untuk memprioritaskan pembelian saat tidak cukup anggaran. Jadi prioritasnya ini disesuaikan dengan mana yang lebih penting dan lebih urgent untuk kebutuhan kesehatan pasien-pasien. Dapat digunakan untuk menentukan item mana yang harus disimpan dan yang mana yang harus diorder pada saat dibutuhkan saja. Kekurangannya yaitu apabila terjadi kekosongan obat yang golongan vital, maka pelayanan rumah sakit akan sangat terganggu. Nah, VEN ini sendiri adalah V untuk vital, yaitu contohnya obat penyelamat, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Dan golongannya E itu adalah obat yang bekerja kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Contohnya adalah antivirus, psikotropika, dan antibiotik. Sedangkan yang N adalah kelompok obat penunjang, contohnya vitamin dan suplemen. Untuk obat vital sendiri tadi, contohnya adalah biasanya untuk obat-obat penyakit jantung. Nah, berikut adalah contoh analisis VEN. Jadi, dari laporan penggunaan obat di klinik, obat-obat ini dikelompokkan berdasarkan prioritasnya dalam menyelamatkan kesehatan atau dalam menyelamatkan pasien. Di mana V adalah vital, E adalah esensial, dan N adalah non-esensial. Selanjutnya adalah analisis matriks ABC VEN, di mana sebelumnya sudah ada dibahas tentang ABC dan VEN, di mana ABC ini mengkategorikan obat berdasarkan harganya, sedangkan yang VEN berdasarkan prioritas dalam kepentingannya dalam kesehatan. Nah, matriks ini dirumuskan dengan menggabungkan analisis ABC dan VEN untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang dapat digunakan untuk prioritas. Kelebihannya adalah informasi yang disajikan lebih akurat dan dapat menyesuaikan prioritas kebutuhan obat atau alat kesehatan dengan anggaran yang ada. Pengkategorian obat lebih rinci sehingga lebih mudah dalam menentukan prioritas. Kekurangannya sendiri adalah memerlukan pendataan yang lebih rumit dan butuh waktu yang lebih lama. Memerlukan ahli untuk menentukan secara tepat setiap obat sesuai dengan kategorinya. Nah, pengkategoriannya sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi ada kategori AV, AE, AN, BV, dan CV yang akan dikategorikan menjadi kategori 1. Lalu ada kelompok BE, BN, dan CE yang akan dikelompokkan menjadi kategori 2, dan CN untuk kategori 3. Di mana nanti kelompok-kelompok ini dapat diprioritaskan, di mana prioritas ini sesuai pada tabel yang kecil yang di bawah ini. VA adalah yang paling diprioritaskan, kemudian ada VB, VC, EA, EB, EC, NA, NB, dan NC. Berikut adalah contoh matriks ABC VEN. Jadi dapat dilihat pada tabel berikut, setiap obat telah dikelompokkan berdasarkan kategori ABC-nya, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori VEN-nya. Nanti, obat kategori ABC dan VEN ini digabungkan sehingga didapat kategori ABC VEN seperti VE, EA, EA, VC, EB, EC, EC, NC, NC, dan NC. Nah, kemudian dari kategori ABCVN ini kita bisa mengurutkan prioritasnya berdasarkan tabel yang tadi. Sekian tentang materi perencanaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.